Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berbicara dengan baik atau senantiasa berpikir. Seringkali kita masuk ke dalam sebuah pembicaraan atau sebuah percakapan yang tidak bermanfaat atau justru terjumus ke dalam majelis ghibah. Tak jarang kita menjadi lakon utama dari majelis tersebut. Memang susah untuk merubah diri yang tadinya sering berbicara menjadi pendiam. Itu adalah sebuah kebiasaan atau karakter yang memang sulit dirubah dan membutuhkan proses dalam mengubah kebiasaan tersebut. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh, niat yang kuat, pasti kebiasaan tersebut dapat kita rubah. Dan tak lupa kita meminta pertolongan dari Allah agar kita dipermudah dalam merubah kebiasaan tersebut. Karena salah satu karakter komunikasi yaitu direncanakan. Seringnya apa yang kita niatkan pada awalnya menjadi berubah di pertengahan jalan atau di akhir jalan. Misal kita berbicara tentang pulpen, merek-merek pulpen. Ada standar, ada yang zebra, ada yang drawing pen. Sampai mungkin kita membicarakan teman kita yang sering mengambil pulpen, atau bahkan membicarakan keburukan teman kita tersebut lebih dari yang kita bicarakan pada awalnya. Astagfirullahaladzim. Salah satu karunia Allah yang telah diberikan kepada kita yaitu banyak di antara kita yang diberi kondisi sempurna sehingga kita dapat merespon sebuah percakapan dengan cepat. Namun sebelum kita merespon hal itu sama sekali tidak otomatis dapat merespon dengan sendirinya. Kita punya jeda waktu untuk mengerem diri. Apakah pantas kita membicarakan hal tersebut ataukah tidak? Orang-orang yang sudah membiasakan diri dengan berzikir, baik itu lisan maupun hati, Allah tentu akan menjaga orang tersebut dari perkataan atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Dia akan berpikir banyak untuk merespon sebuah pembicaraan, apakah pembicaraan tersebut perlu direspon ataukah tidak, dan pembicaraan tersebut bermanfaat ataukah tidak. Namun sebaliknya, orang yang tidak membentengi dirinya dengan berzikir lebih sering dia akan berbicara semaunya tanpa memikirkan efek samping dari apa yang dia bicarakan. Ketika ada jeda waktu untuk memikirkan apa yang pantas dan tidak pantas untuk dibicarakan, dia lebih memilih untuk mentolerir semua perkataannya dengan mengatakan, ini kan yang saya rasa, ini kok kenyataannya kan saya bicara fakta, dan masih banyak lagi alasan lainnya. Sesekali perhatikanlah
cara para ulama berbicara. Para ulama yang betul-betul takut kepada Allah dan taat kepada Allah, mereka sangat berhati-hati dalam memilih kata. Rasanya jauh sekali dengan kita yang sering mudah berbicara, walaupun itu menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. Terkadang hal itu dirasa sepele, hanya menyakitkan lewat lisan, bukan perbuatan fisik. Tapi tentu kita pernah mendengar seseorang yang ahli ibadah kepada Allah menjalankan yang wajib dan sunnah, namun di akhir hidupnya dia tergelincir masuk neraka gara-gara menyakiti tetangganya dengan lisannya. Na'udzubillah. Sebelum jauh melihat kisah di akhirat, kita sudah melihat bahaya lisan di dunia. Di dunia saja Allah sudah tampakkan hukuman bagi orang-orang yang tidak menjaga lisannya. Bisa dihukum dengan kasus pencemaran nama baik, penistaan agama, atau lain sebagainya. Dan ini baru hukuman di dunia yang fana. Bagaimana dengan akhirat yang merupakan dunia yang abadi? Pikirkanlah sendiri. Oleh karena itu, latihlah diri untuk mengerem semua yang kita amalkan. Pertimbangkanlah baik buruknya. Walaupun hanya untuk niat bercanda, jangan sampai apa yang dianggap lucu tersebut justru menyakiti orang lain dan menjadi bumerang untuk kita sendiri. Dan ketika ada orang yang tersindir dengan apa yang kita bicarakan, jangan katakan atau jangan mengejek dia bahwa dia itu baperan. Kadang kita perlu introspeksi diri, melihat diri sendiri, dan mengetahui bahwa setiap orang itu berbeda. Setiap orang punya standarnya masing-masing, dan setiap orang punya batasan masing-masing. Walaupun memang mudah untuk meminta maaf, komunikasi itu tidak dapat diulangi. Ketika kita sudah mengucapkan sebuah kata, maka kata itu bisa terus teringat di benak orang yang mendengar. Tak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Mulailah dengan amalan yang kecil namun berdampak besar. Contohnya yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah. Setiap sedang melakukan kegiatan yang tidak mengharuskan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, berzikirlah kepada Allah. Tentu Allah pun akan menjaga kita. Tentu Allah akan menjaga kita karena senantiasa berzikir kepada Allah. Karena Allah menjaga setiap hambanya yang senantiasa berzikir kepadanya. Terlebih kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri, butuh lingkungan yang kondusif yang mampu menjaga kita dari
hal-hal yang membuat kita dapat terjerumus ke dalam larangan Allah. Bertemanlah dengan orang-orang yang sama dengan kita, yang mau memperbaiki diri. Ketika kita lengah, maka orang tersebut akan memperingatkan kita, mengingatkan kita, dan bisa sebaliknya kita yang mengingatkan teman kita. Lisan itu dapat menunjukkan kualitas diri seseorang. Jika orang tersebut berbicara tidak bermanfaat, tentu kehidupan yang dia jalani tidak jauh dari hal tersebut. Jadi hati-hatilah dalam mengeluarkan kata-kata dari lisan ini. Belajarlah mengerem diri, belajarlah untuk introspeksi diri. Kita tak tahu hidup kita sampai kapan, namun manfaatkanlah karunia yang Allah berikan ini untuk berbuat kebaikan. Jangan sampai menyesal karena lisan kita yang tidak terjaga dan menyakiti orang lain, karena lisan dapat menjadi salah satu akhir kehidupan ini, surgamu atau nerakamu. Semoga kita bisa belajar bersama-sama untuk menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan senantiasa berzikir kepada Allah agar Allah selalu menjaga kita, menjaga setiap laku kita, dan Allah akan menjaga dari perbuatan yang tidak bermanfaat dan mengerem diri dari hal yang sia-sia. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.